Shalom. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Bahan Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 ayat 16, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai 46, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Pertama-tama, tentu kalian masih ingat Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Setelah dikeluarkannya larangan itu, suatu hari ular berjumpa dengan Hawa dan membujuknya agar ia memakan buah terlarang itu. Mula-mula Hawa menolaknya, namun ular terus membujuknya. Selanjutnya perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu ada baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Setelah mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah berjalan mendekati mereka. Kedua manusia itu bersembunyi di antara pepohonan di Taman Eden itu. Lalu Tuhan Allah memanggil dan bertanya kepada manusia itu, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tuhan Allah bertanya lebih jauh, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Mendengar pertanyaan ini, terjadilah sebuah percakapan yang menarik. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Bukankah ini sebuah kisah yang terjadi ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya, maka saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Akibat yang ditimbulkan adalah rusaknya hubungan manusia dengan yang selanjutnya, yaitu tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan itu dapat dilihat dari seseorang melalui sikapnya, melalui apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Misalnya pada saat usia remaja atau usia masih seusia sekolah, dia harus tanggung jawab untuk sekolahnya, untuk masa depannya. Nah, itu yang dinamakan tanggung jawab. Nah, selanjutnya usia remaja seperti kita, itu adalah waktu yang tepat untuk memikul rasa tanggung jawab yang lebih besar dan menyumbangkan tenaga pikiran bagi kehidupan masyarakat dan orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap individu, setiap kelompok itu mesti membutuhkan orang lain. Nah, setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, seorang mampu mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentunya kita mempunyai kelompok yang lain dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja. Sumbangan ini tentunya sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat,
Kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius 25 ayat 35 sampai 36. Itu merupakan salah satu tuntutan untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen yang hanya melakukan itu, tetapi semua orang. Kita harus belajar saling mengampuni, saling mengasihi, saling melayani, apapun itu perbedaannya, melainkan perbedaan suku, agama, ras, budaya. Kita harus tetap mengasihi dan jangan lupa bertanggung jawab atas apa yang kita sudah perbuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.